Kemudian wa idza raka'a, kalau imamnya ruku, farka'u, makmumnya ikut ruku. Jadi kayak gini prakteknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya Allahu Akbar. Kalau imamnya sudah kayak gini, baru kita mulai. Jangan Allah ikut itu buntuti. Ya. Ya. Apa mana yang disai lebih bahaya. Jadi kalau imamnya sudah kayak gini, Pak Imam ya, Allahu Akbar, ini kita perhatikan. Kalau sudah akbar, baru kita bergerak dari belakang. Apakah kalian tidak ngeri nanti pada hari kiamat, idza rafa'a ra'sahu, jika sampai mengangkat kepalanya mendahului imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin, nanti dia di akhirat pada hari kiamat nanti kepalanya akan diganti jadi kepala himar. Apa himar itu? Keledai. Kalau kedelai lah makanan ya. Keledai itu bentuknya kayak kuda, lebih kecil sedikit, lorek ya tuh ya. Ke keledai. Nah kata di Bombin ada ya? Ya. Himar. Ya, bahasa ukurannya himar. Bahasa kalau sekarang itu bahasa zebra. Ya, itu. Jadi besok di akhirat itu ketahuan, itu besok dibangkitkan dia. Orang yang kepalanya orang manusia diganti kepala himar, itu tandanya waktu hidup di dunia suka dahului imam naik sholat. Nah, maka Rasul mengingatkan, apa kamu tidak ngeri, katanya. Ya namanya tumak nina itu berjeda, ada jedanya, anteng sejenak itu namanya jajan. Jadi itu sudah ada ukurannya. Kalau gini, Allahu Akbar. Kalau dibaca pelan-pelan lagi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pas itu. Tapi kalau cuma satu kali, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, Allahu Akbar, ya itu enggak tumak nina. Kayak sholat tarawih yang kecepatan itu tidak sah sholatnya, capek. Makanya kalau ada imam seperti itu lebih baik sholat sendiri di rumah. Nggak diterima, yakin tidak diterima. Kenapa? Tidak tumak nina rukun sholat, anteng dari gerakan ke gerakan itu anteng Pak Iwan. Makmum itu kalau imamnya sudah membaca dengan keras suaranya, seperti sholat maghrib, sholat isya, subuh, asalkan imamnya memang bagus bacaannya, makmumnya juga sudah mantep, nggak ragu-ragu lagi, itu mestinya tidak perlu membaca Fatihah. Sebagian pendapat ulama, tetapi menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat tidak perlu. Jadi seperti itu. Nah, yang begini-begini kita akan perlu kita mengetahui. Biasanya kalau makmumnya, kalau kayak saya, kalau imamnya sudah bagus bacaannya, saya kadang-kadang nggak baca Fatihah ketika mendengarkan. Ya. Tapi kalau imamnya ternyata banyak salahnya, ya saya baca sendiri ulangi. Setelah walad dolin amin kita baca dengan kecil-kecil seperti itu. Nah ini semuanya kalau tidak kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, kadang-kadang kita dibuat bingung. Oke, dibuat bingung Bapak sekalian. Jadi baik menjadi imam maupun menjadi makmum itu semuanya ada aturan-aturannya yang telah ditetapkan oleh Rasul. Karena sholat ini adalah ibadah mahdah. Ya, ibadah mahdoh itu artinya ialah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu kita tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurangi. Harus pas sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya yang ada di dalam Al-Quran, tuntunannya yang ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis. Nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurangi. Itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah gairu mahdoh, ibadah yang bersifat umum, terserah kita. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih mengerti tentang apa yang terbaik
bagi diri sangkan tentang ibadah-ibadah yang di luar ibadah yang tertentu tadi itu. Tapi kalau ibadah yang tertentu, ibadah mahdhah itu jangan coba-coba kita nambah-nambahin dan ngurangi. Takut tidak diterima. Nah, baik. Terkait dengan hadis yang saya baca tadi ini belum selesai ya. Tentang temanya ini wajibnya makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi makmum itu kan, imam itu artinya kan pemimpin. Makmum artinya yang dipimpin. Nek ono makmum sudah nggak patuh kepada pimpinannya, makmum opo ya. Sama dengan kita ini, kita ngangkat pemimpin, ya. Ngangkat presiden, ngangkat gubernur, ngangkat bupati, ngangkat camat, ngangkat lurah, ngangkat ketua RW, ngangkat ketua RT, terus tidak ditaati. Ini namanya makmum opo ini ya. Rakyat apa ini namanya kayak gini? Dia yang milih-milih sendiri malah dilanggar. Nah, oleh karena itu kita hati-hati di dalam memilih pemimpin. Baik. Innama ju'ilal imam, kata Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat ya, baik di dalam sholat maupun di luar. Imam itu artinya pemimpin ya. Liutamma bihi, imam atau pemimpin itu dipilih, ditunjuk, diangkat untuk diikuti. Untuk diikuti. Jadi kalau orang angkat tidak diikuti ya apa namanya itu? Kalau dalam bahasa ini hipokrit. Hipokrit itu munafik. Dia yang ngangkat memberikan keputusan-keputusan tidak diikuti. Nah, ini bahaya orang kayak gini ya, bahaya. Ya. Termasuk di dalam sholat. Fala takhtalifu alaihi, maka makmum itu jangan sampai menyalahi atau menyelisihi gerakan imam. Nggak boleh disei misalnya ya. Imamnya belum bergerak, makmumnya sudah bergerak duluan. Atau barengan. Saya perhatikan kita di sini masih banyak imamnya bergerak bareng ikuti ya. Itu nggak begitu petunjuknya Rasul. Maka kata Rasul ini, fa idza kabbaro, apabila imam sudah selesai bertakbir, baru kita ikut takbir. Tunggu dulu. Allahu Akbar. Saya takbirin selesai, sudah selesai baru kita. Jangan Allahu Akbar kita ikuti juga. Ya, jadi selesai. Aba-abanya itu selalu akbar ya kalau kita gerakan-gerakannya, kecuali pada i'tidal sami Allahu liman hamidah. Fa idza kabbaro, kalau imam sudah selesai bertakbir, fakabbiru, maka hendaklah makmum ikut bertakbir. Takbir ihram maksudnya yang di sini ya. Ya, karena takbir itu ada dua ya. Ada takbir ihram itu wajib, ada takbir intiqal. Dalam sholat itu ada dua macam takbir. Takbir ihram itu ialah takbir yang pertama yang kita lakukan ketika kita memulai sholat. Ya. Saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Atau kalau mau pakai usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, naik panjang, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ini wajib. Nek enggak takbiratul ihram, enggak bunyi, minimal didengarkan sendiri, salatnya enggak sah. Takbir apa namanya? Takbir ihram. Takbir ihram itu artinya haram, ya. Kalau kita sudah bertakbir ihram, berarti kita sudah memasuki prosesi sholat. Maka haram kita melakukan gerakan-gerakan ataupun bacaan-bacaan selain bacaan-bacaan yang dituntunkan dalam sholat. Karena takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, di mana kalau kita sudah takbir sudah haram kita melakukan gerakan-gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Dikatakan takbiratul ihram. Seperti kalau orang menunaikan haji dan umroh, ya. Ya, ada yang dari Jeddah, ada yang dari mikotnya itu, tempat memulainya niat ihram. Saya niat ihram umroh ya karena Allah. Saya niat ihram untuk menunaikan haji karena Allah. Itu kalau sudah berniat seperti itu, sudah haram melakukan hal-hal yang terlarang di dalam prosesi pelaksanaan haji dan umroh. Haram.
Kapan boleh? Nanti setelah cukur. Ya, setelah cukur itu tahallul namanya ya. Tahallul itu udah boleh. Boleh berpakaian biasa. Tapi kalau dalam kiram harus memakai pakaian ihram yang diselempang di sini tuh. Itu kalau haji. Kalau sholat takbiratul ihram itu berarti sudah memasuki prosesi sholat. Haram kita melakukan gerakan-gerakan, misalnya kita sambil sholat tolak-tolek kayak gini, dangak kayak gini, nggak boleh. Ya. Pandangan itu hanya tetap ke tempat sujud, ya, nggak boleh. Selain gerakan sholat. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kata Nabi tadi, ya, kalau imamnya sudah selesai bertakbir, maka makmumnya ikut bertakbir, takbir ihram. Adapun takbir intikal itu takbir pengalihan gerakan. Ya, Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Yang pertama tadi takbir ihram. Takbir pertama menandakan bahwa prosesi sholat dimulai. Kalau takbir intikal itu takbir yang menunjukkan bahwa gerakan sholat dari gerakan yang satu berpindah. Ya. Itu sunnah Pak, sunnah. Takbir intikal itu kalau imamnya sudah bertakbir, kita ngikuti aja, nggak usah bertakbir juga. Nggak usah bertakbir. Kecuali kalau jamaahnya full di sana pun sampai kedengaran, nggak pakai ini seperti di Masjidil Haram itu. Allahu Akbar, ada penyambungnya. Allahu Akbar, nyambung. Karena supaya kedengaran ke belakang. Tapi kalau kita masjidnya ya kecil kayak gini, ngapain pakai kayak gitu-gitu? Apalagi ada ini. Nah, takbir intikal, sunnah. Nah, tapi kalau imamnya sudah bunyi kita sholat berjamaah, kita nggak usah mengucapkan. Kecuali kalau imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita jangan baca Sami Allah, kita baca saja Rabbana walakal hamdu. Nggak usah baca Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya juga Sami Allahu liman, nggak usah. Ya, salah itu. Masih banyak begitu, tapi karena nggak paham, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi kalau imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, makmumnya nyambung, kecil-kecil saja Rabbana walakal hamdu, sekurang-kurangnya. Kalau dipanjangkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta, pas itu. Kalau seperti itu pas tumaknina, itu pas anteng, ya gitu ya. Ya. Itu. Ya. Kemudian wa idza raka'a, kalau imamnya ruku, parka'u, makmumnya ikut ruku. Jadi kayak gini prakteknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya Allahu Akbar. Kalau imamnya sudah kayak gini, baru kita mulai. Jangan Allah ikut itu buntuti. Ya. Ya, apa mana yang disei lebih bahaya. Jadi kalau imamnya sudah kayak gini Pak Imam ya, Allahu Akbar, ini kita perhatikan. Kalau sudah akbar, baru kita bergerak dari belakang. Nggak mati ya? Ya. Baru kita bergerak. Biasanya kan Allahu Akbar ikut yang biasa. Itu yang ikut saya nggak kompak, karena nggak ngerti apa-apa. Mestinya orang sholat ini koyok tentara nih, berbaris dulu, lonceng depan, cek, ya. Satu langkah ke depan, cek, ya gitu ya. Satu langkah ke kiri, cek, ya gitu. Itu masih ada ya Pak Iwan kayak gini ya? Ya, banyak ikuti. Jadi kalau Allahu Akbar, karena setelah imamnya sudah sampai ke bar ini, baru kita bergerak. Nah, Sami Allahu liman hamidah, sampai 5 menit baru kita bangkit sambil mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Begitu tuntunannya begitu. Ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Kita makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu, baru kita ruku. Seperti itu. Terus imamnya ruku, Allahu Akbar. Jangan ya, kalau imamnya sudah sampai di sini baru kita bergerak. Gitu seterusnya. Ya, jadi
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Setelah ruku gini baru makmumnya bergerak. Seterusnya begitu. Jangan buntuti. Ya. Ayo buntuti. Nah, ini makanya kita ini kalau nggak begitu ya nanti pahalanya tekor terus Pak Iwan ya. Tekor. Nah, gitu. Jadi ada caranya. Bagaimana menjadi imam yang benar ada caranya. Bagaimana menjadi makmum ada caranya. Siapa yang ngatur caranya? Ya Rasul. Ini kan hadis Rasul. Terus kita mau ikut siapa? Kalau nggak mau ikut Rasul. Nah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmumnya menjawab Rabbana walakal hamdu. Setelah selesai baru kita ruku gitu loh ya. Jangan ikut sami Allah terus ikut di belakangnya ya. Wa idza sajada, kalau imamnya sudah selesai sujud ya, dari sampai ke sini sudah sujud sampai di bawah baru makmumnya ikut bergerak ya. Wa idza shalla qaidan, kalau imamnya sholat sambil berdiri ya astagfirullahaladzim. Kalau imamnya sholat sambil duduk, mungkin dia sakit asam uratnya kumat, imamnya di sini ya. Fasallu qu'udan, makmumnya juga harus duduk. Kenapa? Tadi kembali ke imam itu diangkat untuk diikuti, apapun gerakannya diikuti. Jadi coba itu ya. Kalau padahal kalau kita sehat itu, kalau berdiri itu hukumnya wajib Pak bagi yang sehat. Kita tidak boleh sholat berdiri kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, itu terserah. Sak mampunya. Nek sakit. Ya. Tapi ini lain. Imamnya sakit dan tidak ada imam lagi yang bisa jadi imam, nggak berani yang imamnya satu-satunya nih yang berani cuman ini. Sing lione kalau disuruh jadi imam nggak wani. Wani nek sholat asar baik duhur soalnya nggak muni ya. Tapi nek sholat maghrib kan ya. Nggak ada yang lain ya. Nggak boleh imamnya katakan mulai imamnya sakit sholat duduk kita. Jangan ikuti. Seluruh makmumnya itu ya ikut sholat duduk juga. Tergantung dari imam. Tapi kalau ada misalnya memang ada di antara di situ imamnya sakit ya diganti aja biar mengurangi, karena sholat duduk itu mengurangi nilai bagi yang sehat. Tapi kalau bagi yang sakit tidak. Beda dengan sholat sunat Bapak. Kalau sholat sunat itu boleh kita sholat sunat qobliyah, ba'diyah atau sholat sunat nawafil, rawatib boleh duduk itu. Cuman lagi-lagi kalau disertakan dengan duduk tetap pahalanya dapat separuh. Ya, nek berdiri dapat 100, nek sholat duduk second. Ya ini. Tapi kalau sakit apa boleh buat ya? Kalau sakit tidak dikurangi, gitu. Ya. Pasol lu jadi. Coba jadi. Wa idza shalla qaidan, kalau imamnya sholat sambil duduk karena mungkin kondisi kesehatannya terganggu, ya. Apalagi kalau asam urat Pak. Waduh, bukan main. Aku nek ngalamin nek kumat itu. Koyok dijepit pintu Pak Iwan. Sakitnya bukan main ya. Sholat saya nungging nggak karu-karuan itu ya, mau menghadap ke kiblat ya nggak ngurus, pokoknya sakit tuh gitu ya. Darurat namanya ya. Fasallu qu'udan, maka seluruh makmum harus sholat sambil duduk. Jadi apa namanya? Pokoknya intinya apapun yang dilakukan oleh imam harus ikuti imam. Termasuk juga kalau kita jadi makmum masbuk. Makmum itu kan ada dua. Ono makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang nggak telat ya, imamnya takbir, mari takbir, ikut takbir imamnya begitu. Ini makmum yang telat, makmum masbuk itu makmum telat. Sudah sholat maghrib mendapatkan rokaat yang terakhir. Maka kalau imamnya dia dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, ya ikut ruku makmumnya itu. Walaupun tidak baca Fatihah gak apa-apa. Kalau ikut rukunya walaupun tidak baca Fatihah sudah dianggap dapat 1. Pada tidak baca Fatihah. Kenapa? Udah ditanggung sama imam. Ya. Kalau imamnya dalam keadaan ruku, sujud, makmum masbuk tadi ikut sujud.
Cok ngenteni sampai berdiri lagi salah. Itu banyak yang begitu biasanya ya. Diinteni ya, ikut ya. Ya. Hah? Jangan ikuti. Ini sama ya. Enggak usah bilang nanggung. Enggak. Enggak, jangan. Enggak. Sampai yang ngikuti imam dalam keadaan ruku sujud dihitung pahalanya. Enggak usah ngenteni nanggung, jangan ya. Ikut. Itu saya. Ya karena belum pernah dengar mungkin ya gitu. Pokoknya itu pentingnya Pak. Makanya pentingnya kita mengangkat imam itu jangan sembarangan. Harus ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, ketentuannya. Imam itu artinya pemimpin. Nggak boleh sembarangan. Ya seperti tadi malam apa kita dibacakan. Imam itu misalnya ketua takmir minimal mampu itu banyak ketemunya, mampu ilmunya, mampu pengalamannya, mampu fisiknya, mampu pikirannya, mampu menulis, mampu membuat laporan, begitu. Gak bisa nanti kacau. Iya kan? Ya kalau jadi istilahnya jadi ketua RT, ketua RW, ketua takmir asal-asalan ya semuanya bisa. Tapi itu ya nggak maju-maju kalau kayak gitu. Jadi kita harus begitu. Setiap pemimpin ada kriterianya, nggak boleh sembrono. Kalau kita salah memilih pemimpin dan itu bermasalah di kemudian hari, tanggung jawabnya bukan kepada manusia tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Quran. Ya. Nanti kalau kita milih pemimpin, misalnya milih lurah, milih camat, milih presiden, salah, kemudian negeri ini dibuat gak karu-karuan, bukan cuman presidennya yang ikut berdosa, termasuk yang milih dosanya nanti di hadapan Allah. Kata Al-Quran, dipanggang mukanya itu, dibolak-balik di dalam api 2 kali lipat ganjarannya daripadanya, gara-gara milih pemimpin sembarangan. Ya, membeli kucing, apa maksudnya kok beli kucing dalam karung? Memilih ketua RT, ketua RW sama memilih ketua takmir beda nggak? Beda. Karena takmir ini urusan ibadah masalahnya. Kalau salah, makmumnya salah seperti ini, nanti banyak sholat nggak dijelaskan kayak gini, nanti dituntut. Kenapa sampean jamaahnya nggak diterangkan caranya sholat yang benar? Apa gunanya sampean itu jadi takmir itu loh ya? Dituntut Pak. Kalau saya sudah menyampaikan seperti ini, nah, sampean masih salah ya tentu beda sudah saya sampaikan ya Allah. Memang dasarnya nih makmumnya nih yang mokong. Iya. Seperti itu. Tanggung jawabnya Pak berat. Maka pemimpin itu Masya Allah. Tapi pemimpin itu nek benar, pemimpin itu nek adil, pemimpin itu nek sesuai dengan kriteria. Masya Allah, pahalanya 2 kali lebih besar daripada yang dipimpin. Karena berat pemimpin itu. Dia mikir, dia harus bekerja, dia gini ya kan? Tapi kalau salah dia bertanggung jawab. Nah, kalau disengaja, kalau tidak disengaja ya Allah itu mengampuni hal yang tidak sengaja. Nah, jadi begitu ya. Kemudian hadis berikutnya nanti baru kita tanya. Ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilallahu suratahu surata himarin. Ya. Rawahul Bukhari. Nomor hadisnya 722. Ya. Ini saking pentingnya nih. Coba sampai di CI imam, ya. Ama yasha ahadukum. Apakah kalian wahai para makmum tidak takut? Tidak ngeri? Ya. Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila dia mengangkat kepalanya sementara imamnya belum. Apa cenderungnya iki ya? Imamnya masih sujud kayak gini, makmumnya sudah kepalanya diangkat duluan. Cara jawabannya apa iki? Disei ya, mendahului. Nah, ini kata Nabi, apa tidak takut sampean gitu ya? Gitu ya. Dan itu banyak, Pak. Banyak. Ya. Biasanya yang suka gitu, yang sering sholatnya terburu-buru. Kalau orang sholatnya terbiasa cari sholat terburu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kayak orang senam itu cenderung disei imam.
Nah, ini yang hadisnya ceritakan. Apakah kalian tidak ngeri nanti pada hari kiamat, idza rafa'a ra'sahu, jika sampai mengangkat kepalanya mendahului imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Nanti dia di akhirat pada hari kiamat nanti kepalanya akan diganti jadi kepala himar. Apa himar itu? Keledai. Kalau kedelai lah makanannya. Keledai itu bentuknya kayak kuda, lebih kecil sedikit, lorek-lorek ya Tia ya. Ke keledai. Nggak kata di Bombin ada ya? Ya. Himar. Ya, bahasa ukurannya himar. Bahasa kalau sekarang itu bahasa zebra. Ya, itu. Jadi besok di akhirat itu ketahuan, itu besok dibangkitkan dia. Orang yang kepalanya orang manusia diganti kepala himar, itu tandanya waktu hidup di dunia suka dahului imam nek sholat. Nah, maka Rasul mengingatkan, apa kamu tidak ngeri, katanya. Nah, ini saking bahayanya nih Pak Jupri nih. Nek menjadi makmum nggak paham tata caranya menjadi makmum, asal-asalan, alias nggak mau ngaji, ya. Au yuhawwilallahu suratahu suratahimarin, atau boleh jadi nanti ke mukanya itu, ini bukan kepalanya, cuman mukanya diubah oleh Allah, diganti muka himar tadi itu, muka keledai. Lah, ngeri Pak. Ini bahayanya kalau mendahului imam. Makanya harus pas, ya. Membarengi imam tidak boleh, apalagi nek mendahului. Jadi caranya bagaimana tadi? Ikuti tadi. Kalau imamnya sudah selesai dalam satu gerakan, kalau imamnya sudah ruku misalnya, sudah sampai kepalanya di sini, baru makmumnya bergerak dan seterusnya. Itu apa itu, Pak? Allahu Akbar gitu. Terus kita bergerak gimana? Ya barnya itu kan batasnya. Kan gini ya kan ya. Iya. Kan kalau kita masih Allahu Akbar terus Allahu Akbar, itu kan belum selesai ya. Allahu Akbar, barnya sudah selesai ya. Oh ya, udah berkes ya. Ya. Allahu Akbar, kalau sudah ruku sini kayak gini, sudah nyampe barnya itu ya. Ya, baru kita bergerak. Jangan mengikuti. Allahu Akbar. Kalau gini baru bergerak makmumnya dari atas itu. Jangan membuntuti atau membarengi, jangan. Nah, jadi ini mungkin kalau kita yang hadir di sini mungkin udah paham. Yang kasihan yang tidak hadir ini. Kalau memang ada Bang, meskipun sama-sama teman, kalau temannya itu salah, terus kita ini yang tahu tuh diam, kita ini besok ditanyain. Iya betul. Nah itu Pak, itu Pak repotnya itu loh. Nek kita tahu salah nggak memberitahu orang, besok ditanya. Iya ngeri. Kita nanti menggurui mereka. Artinya nanti kita juga dianggap sok tahu. Iya. Yang bingung juga. Kita mau mengingatkan. Iya. Tapi belum tentu menerima. Nah ini yang repot. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Apalagi kalau yang ngasih kata itu, ya dianggap sama derajatnya. Kalau mungkin memang orang itu, iya. Saya ngingetin orang yang agak tua. Belum tentu nerima. Iya. Belum tentu. Seperti misalnya salah bacaannya jadi imam, kan banyak kita itu. Nek diingatkan mencucu. Sekurangnya ngomong mencucu Pak, kan nggak nerima. Mencucu masih mending kalau tahu kamu. Apalah kitanya jadi sungkan. Mohon maaf ya, beberapa imam-imam kita di sini kalau umpamanya dites nggak lulus Pak. Kalau mau teman-teman di sini, imam-imam kita ini kalau dites banyak yang nggak lulus. Kalau mengikut standar. Karena menjadi imam sholat itu syaratnya harus paham ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang mengajarkan tentang tata cara membaca Quran dengan benar. Beda ha, beda ha. Ya, alhamdu bukan alhamdu ya. Beda ain, beda alif. Ya. Coba alhamdu segala puji. Kalau alhamdu segala mati. Lain sekali artinya ya. Rabbil alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Rabbil alamin, Tuhan yang maha sakit, jauh sekali artinya. Jadi kalau kita mau pakai standar-standar sebenarnya, ya repot juga. Ya kalau gitu sulit juga. Ya, imam-imam yang jadi imam itu di beberapa masjid, bukan cuma di sini, rata-rata belum tentu pernah belajar ilmu tajwid.
Ya kan? Apalagi kalau basicnya dari sekolah umum, mohon maaf. Kalau pernah sekolah di sekolah agama, pernah di madrasah atau di SMA Muhammadiyah, SMA Nahdlatul Ulama, itu biasanya diajari. Tapi kalau SMA negeri enggak. Ya seperti itu. Ya. Oh, kalau kita yang dari pesantren, nggak bisa dipukul Pak. Saya dulu masih salah ngajinya dipukul waktu di pesantren itu ya. Sudah dilatih seperti itu. Nah, jadi balik lagi, hati-hati memilih pemimpin. Terdekat Pak Imam itu. Kalau salah kita tegur, nggak nerima. Padahal kalau kita biarkan dosa Pak Widodo. Itu jadinya gimana? Nah. Ingatnya belum tentu nerima. Ya itulah. Jelek akhirnya nanti hubungannya kurang baik. Kadang-kadang kita kalau memilih pemimpin sebetulnya yang nggak bisa tapi maksa. Banyak yang maksa ya, padahal nggak mampu. Nah, seperti banyak yang maksa. Baliknya juga, kalau imamnya terlalu kecepatan, sedangkan kita baru mengikuti Fatihahnya sampai nggak selesai. Iya itu, nggak ada tumaknina. Kita ngikutin aturan. Kan begini Pak, ini namanya Pak Iman. Yang namanya tumaknina itu berjeda, ada jedanya, anteng sejenak itu namanya jen. Jadi itu sudah ada ukurannya. Kalau gini, Allahu Akbar. Kalau dibaca pelan-pelan lagi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Pas itu. Tapi kalau cuma satu kali, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Allahu Akbar, ya itu enggak tumaknina. Kayak sholat tarawih yang kecepatan itu tidak sah sholatnya, capek. Makanya kalau ada imam seperti itu lebih baik sholat sendiri di rumah. Nggak diterima, yakin tidak diterima. Kenapa? Tidak tumaknina. Tumaknina rukun sholat, anteng dari gerakan ke gerakan itu anteng Pak Iwan. Pas itu. Tapi bacanya jangan cepet-cepet. Jangan subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal. Jangan itu. Masa ngomong dengan Allah kok kayak gitu ya? Ya pelan-pelan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Selesai gini, turun Rabbana walakal hamdu. Sekurang-kurangnya. Kalau ingin mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min, baru Allahu Akbar. Ini duluan nyampe boleh, ini duluan nyampe kayak gini boleh, ini duluan nyampenya juga boleh dua-duanya. Allahu Akbar boleh dua-duanya. Tidak salah karena sama-sama ada hadisnya. Ya. Hah? Panjang takbir intisalnya itu selama gerak apa bisa Allahu Akbar geraknya? Allahu Akbar gitu. Ya, kadang-kadang ada Allahu A-nya yang dipanjangkan ya salah. La-nya yang dipanjangkan. Biasanya dari sujud terakhir ke berdiri. Iya. Allahu apa kok A-nya yang dipanjangkan? Artinya bukan A, La-nya yang panjang. Allah gitu ya. Bukan Allah ya. Ini. Banyak yang mulai dari sujud terakhir ke berdiri itu Nah, langsung. anehnya tadi nek diingatkan Itu nggak nerima. nggak nerimo. Masa kita mau ingatin perlu. Lebih baik dikira perlu. Pengajiannya Mama Dede itu saya ada tanya jawab. Mama Dede yang di TV loh, di TV apa namanya itu? TV One ya. Ya, kalau pagi itu ya. Mak, bagaimana hukumnya Mak? Kalau kita sholat imamnya itu bacaannya salah, harus dibiarkan atau diingatkan? Cari Mama Dede, wajib sampai ingatkan. Kalau sampai nggak ingatkan, nggak betulkan, dosa sampean. Nah, terus tanya, bagaimana Mak? Nek diingatkan mencucu nggak nerimo. Ya, apalagi kita dibilangin keminter, padahal salah. Ya kalau kita udahlah, yang penting kita cuma mengingatkan, sampai nerimo tidak nerimo, kewajiban mengingatkan. Oh kita bukan tujuan untuk jelek, untuk kepentingan bersama. Begitu Pak. Cuman cara mengingatkannya juga memang ya kalau jangan di tengah orang banyak. Ya, kalau saya di sini saya sering sama Abah Woto, sama Pak Gianto. Kan tempo hari Pak Gianto jadi imam. Kebetulan wayuqimunas sholat itu tidak dipanjangkan. Wayuqimunas sholat ya kan salah, kan panjang wayuqimun dipanjangkan. Sampai Pak Woto ngomong itu Pak Gianto itu salah. Nah, terus saya spontan, ya sampean juga sama. Nah, coba sampean baca surat Al-Mu'minun, dibaca surat Al-Mu'minun sampai ayat 11. Tahu salahnya sampean 12, menang dia ya.
Terus pernah lagi waktu pagi subuh, imamnya kalau gini cepat lah. Sampean itu nggak ada tumaknya, orang belum selesai baca Fatihah sudah rukuk sudah sujud. Sekarang alhamdulillah dirubah. Ingatkan, nggak ngurus mau nerima nggak nerima, yang penting. Yang mengingatkan ilmunya mumpuni mungkin menerima. Kalau seperti kita itu dianggap ilmunya belum mumpuni, kemeruh. Nah, sudah pasti itu. Ada caranya. Kalau seperti itu, kalau kita ngingatkan nggak nerima, nek ngaji di sini bareng. Ya, ngaji bareng sini, terus kita melihat ada orang yang sholatnya suka seperti itu, sampean bertanya, tapi jangan tunjuk orangnya Pak, nanti marah ya. Pak, bagaimana hukumnya Pak kalau orang itu sholat kok imamnya belum bergerak, kepalanya sudah diangkat duluan, itu bagaimana hukumnya? Padahal sampean misalnya mau nunjukkan masjid, tapi jangan sebut namanya. Ya, oh ada, nanti kita terangkan, ya, nanti diterangkan kan itu enggak tersinggung. Saya sama almarhum Pak Andang dulu itu kalau nanya kan langsung ditunjuk. Itu loh Pak Widor, jangan Pak, itu menyakitkan. Sampean tanya saja, nggak usah sebut namanya, nanti saya jelaskan jadi untuk umum caranya. Ya, itu caranya kalau supaya tidak tersinggung. Iya. Iya, betul. To the point bagus. To the point. Banyak. Kalau mimpin Yasin itu, kalau mimpin Yasin tahlil itu ya enggak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sudah tak boleh bilang, enggak panjang, Allahumma sholli alaihi wasallim, salah itu artinya berubah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu yang panjang, malah enggak dipanjangkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, salah. Kalau tidak dipanjangkan tulang artinya. Kalau azim artinya maha agung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dialah yang maha agung. Kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah, dialah tulang. Masa Allah tulang? Balik lagi, hati-hati memilih pemimpin, terutama dalam ibadah. Sekurang-kurangnya kalau banyak salahnya, ibadah kita ya tekor terus pahalanya. Tapi bagaimana ini halnya Pak Sodik? Kita mau sholat maghrib, imamnya yang mumpuni nggak teko. Ono imamnya tapi ya bacaannya nggak bagus. Apa kita pulang ke rumah ngomong, mulai imamnya nggak teko, sholat di rumah masing-masing. Apa begitu? Apa tetap sholat dengan imam yang saonoe? Bagaimana kira-kira? Gimana Pak Jupri? Mau sholat Jumat ini, khotibnya sama imamnya nggak teko, sakit. Terus di masjid ini nggak ada badal yang bisa membadali, yang nggak bisa mengganti, cuman saonoe aja. Wes pokok sembarang, wes gini, kan aja. Pokoknya kita jangan mengatakan, wes imamnya nggak teko, mulai sholat di rumah masing-masing ya, sholat Jumat di rumah, ya nggak bisa kayak gitu. Kalau sudah seperti itu ya udahlah, ya darurat namanya. Tetap pahalanya apa. Cuman barangkali tidak sesempurna dengan yang seperti itu tadi. Begitu Pak caranya. Jadi sekali lagi hati-hati memilih pemimpin. Pertanggungjawabannya apalagi urusan sholat bukan cuman kita di sini ya. Kalau kayak RT RW salah memilih pemimpin, mungkin pertanggungjawabnya sama Pak Lurah langsung begitu ya, sama camat sekurang-kurangnya. Nggak mungkin sampai ke yang di atasnya gitu ya. Tapi kalau sholat ini langsung besok di hadapan Allah. Maka sebetulnya kalau sudah seperti itu, saya sebetulnya minta ampun kalau jadi ketua takmir lagi. Sebetulnya saya disuruh jadi ketua takmir lagi sebetulnya sudah berat. Iya. Iya betul. Iya. Apalagi kita sudah melihat satu kali periode ya. Kita sudah bekerja gini masih disalahkan juga kayak gini ya. Saya akhirnya Kak sebenarnya wes. Kalau mau kayak Pak Harto nggak jadi presiden nggak patean gitu. Cuman nggak boleh begitu. Saya sebetulnya sudah nggak mau, tapi apa boleh buat, masih banyak jamaah kita yang mengusulkan ini ya. Itu terus terang. Kalau misalnya ya, bayi moto kayak gitu, terus masjid dipimpin garangan. Nah ya itu ya saya berpikirnya kayak gitu. Setuju saya. Saya kemarin kan ada yang memberikan masukan kayak gitu. Iya. Pak Hayi sampai menolak. Iya. Diujikan sama. Iya. Menolak berarti sama dengan menjerumuskan. Ya itu lah makanya. Iya. Dosa. Iya itu. Kalau nggak begitu barangkali saya wes ya.
Saya kemarin kan sudah ngomong, saya nggak mau lagi. Tapi beberapa orang datang ke rumah, jangan Pak ya, begitu pemikirannya kayak gitu. Ya udahlah, Bismillah nanti. Ya. Tapi saya melihat, ya ini yang mencalonkan tadi malam itu Pak, ya ini ya Pak Pri, Abawoto, ya itu masih ya lumayan lah kalau ya. Ya, yang kita khawatirkan itu masih ada yang terutama yang nggak berani jadi imam. Masa ketua takmir nggak berani jadi imam? Kira-kira nggak janggal? Ya, ya memang kembali lagi memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang ada itu kita saling mendukung. Jangan kita sudah setengah mati bekerja, saya digembosi, saya dicari-cari kekurangannya gitu. Itu ya saya kadang-kadang nggak mangkel sih, rodok kecewa Pak. Sudah begini, iya. Takut kalau Pak Anggap aja demokrasi. Ya kita nggak ini. Pasti banyak yang menilai benarnya daripada banyak yang kalau mohon maaf ya, kalau kita ngurusin takmir ini, kalau misalnya mau hitung-hitungan koyok kerja di luar, ngapain? Kalau bukan karena hanya ingin mendapat padre, ya menyita waktu, menyita tenaga, pikiran. Sudah bekerja gak direken orang, malah dicari-cari kesalahannya. Iya, kalau mau ngomong kayak gitu gak PN. Kalau orientasinya materi. Iya, kalau orientasinya materi, tapi kan kita bukan gitu. Iya. Saya itu Pak termasuk orang yang di kampung manapun saya tinggal, artinya lembaga-lembaga masyarakat itu koyo RT, RW, masjid, majelis taklim, apalagi EPKK, seneng kalau rapi gitu loh Pak Roto, seneng. Saya kalau lihat ke daerahnya orang kok balai RW-nya bagus, balai RT-nya bagus, masjidnya tuh hati saya berkata begini, aduh seandainya di RW 7 kayak gini juga, betapa kita senangnya. Begitu saya. Dimanapun saya berada, tinggal di Duku Kupang dulu, selalu seneng. Ya seperti itu. Cuman kalau kita sudah setengah mati bekerja masih diurak-urak terus, itu akhirnya jadi sering keluar kata-kata yang nggak pantas karena emosi. Ya betul. Betul ya. Jelas itu. Orang emosi itu pasti kemasukan setan, nggak mungkin. Iya Pak Agus ya. Orang nek mangkel itu wes, walaupun ustaz, walaupun kiai, pasti kemasukan setan. Makanya sampai kepancing. Iya. Ya begitu ya Mas ya. Mas Subhan. Orang nek nesu itu pasti walaupun setan. Allah tidak akan menerima orang yang sakit hati maupun mangkel dan lain-lain, tidak senang sama iya, makanya. Tapi orang marah juga itu. Tapi orang marah juga kan nggak pernah direncanakan Pak Iwan. Iya, kalau terganggu pikiran kita itu kadang-kadangnya. Masa ada orang, Pak Imam saya mau marah loh Pak Imam, masa ngomong nggak ada loh orang kayak gitu ya. Hah? Oh istighfar gitu Pak ya. Balik mana? Ini urusan sholat. Urusan sholat ini masalah imam dan makmum itu tadi ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kita sudah diatur kayak gini, terus kita mencari-cari lagi yang di luar aturan itu, ya apa kira-kira? Iya. Saya takutnya itu kan begini Pak. Kalau ada jamaah kita nanti, menurut kita nih sholatnya belum pas gini, terus kita biarkan, nggak dikasih penjelasan gini, apa besok nggak dituntut di hadapan Allah? Dituntut Pak. Nah, lah ya makanya kan pemimpin itu yang dikatakan mampu, pertama mampu ilmunya, mampu pemikirannya, mampu pengalamannya, mampu fisiknya, mampu segalanya. Terutama membuat perencanaan. Ya, orang itu kalau menjadi pemimpin nggak bisa memprogram suatu pekerjaan, nggak bisa mengevaluasi, ya, nggak bisa memantau, ya, nggak bisa melapor, apa jadinya? Sebuah lembaga koyok masjid, koyok RT, RW ini dijalankan, terus keuangannya nggak pernah dilaporkan. Walaupun nggak dituduh Pak sama orang, oh ini ya ini Pak Imam ini paling dipakai rekreasi nih uangnya masjid ini. Tapi kalau dilaporkan ya semuanya kini. Di sini nggak ada Pak. Tidak ada satu yang dilaporkan. Setiap minggu dilaporkan keuangannya. Setiap habis selesai kegiatan, waktu kita membuat perencanaan berapa biayanya, bareng-bareng kita yang kerja. Selesai segera dilaporkan lagi, nggak ada. Ya nggak ada. Tapi kalau umpamanya kita tidak pernah rapat gini ya. Itu orang kalau tidak
tidak rapat itu sudah tanda tanya. Kalau ada seorang pemimpin nggak mau rapat itu sudah tanda tanya. Apa kalau nggak mau rapat? Berarti tidak transparan, ada yang ditutup-tutupi. Misalnya saya ketua RW, nggak pernah rapat sama RT yang lain, itu kan mencurigakan. Dua sebabnya itu kalau tidak pernah rapat. Yang pertama memang tidak punya program, nggak bisa memimpin program kerja. Yang kedua mungkin takut dievaluasi sama gitu ya. Tapi kalau kita biasa-biasa saja berjalan apa adanya, ngapain takut? Ya, orang takut itu kalau salah ya. Kalau tidak salah ngapain takutnya? Jadi balik lagi, dari sholat saja kita harus hati-hati memilih pemimpin. Ya, apalagi yang lebih ke atas. Seperti memilih suami itu ada nggak tuntunannya dalam Al-Quran? Perempuan bagaimana cara memilih calon suami yang benar itu ada nggak tuntunannya dalam Al-Quran? Ada. Sampai milih suami itu pemimpin loh Pak, tanggung jawab sampai akhirat nanti. Salah nanti. Kalau istri tidak sholat, anak kita tidak sholat, menantu kita tidak sholat, gara-gara suami itu nggak pernah mengingatkan, nanti nggak bisa masuk surga suaminya. Beda kalau seorang istri suaminya nggak sholat, nggak melakukan perintah agama, istri nggak diapa-apakan besok. Loh kok bisa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah itu laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab kaum wanita, penanggung jawab anak-anaknya, anak wanitanya, penanggung jawab ibunya kalau masih hidup, penanggung jawab saudari-saudari perempuannya, itu laki-laki. Berat Pak jadi laki-laki. Urusan berumah tangga kayak gitu saja, mau memilih pemimpin ada aturannya, memilih imam sholat ada pemimpinnya, memilih lembaga-lembaga organisasi itu ada pemimpinnya. Apalagi kalau lembaga-lembaga itu bernuansa Islam, ya kita harus ya. Kepala sekolah, baik kepala TK, kepala SD, itu harus punya wawasan. Kalau sudah seperti itu juga, nanti kalau minimal nggak membuat orang curiga, nggak membuat orang ragu-ragu. Monggo, kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Silakan Pak Jupri. Kak Pati Kerungu, monggo apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada dua. Ada sujud tilawah yang memang sengaja dilakukan waktu sholat. Biasanya waktu sholat subuh hari Jumat. Di pondok-pondok pesantren itu Pak, kalau kita sholat subuh hari Jumat itu seolah-olah sholat subuhnya itu 3 rakaat seolah-olah ya. Jadi rakaat pertama langsung membaca Al-Fatihah, membaca surat As-Sajdah, surat-surat tilawah itu. Setelah selesai itu tidak ruku langsung selesai langsung sujud. Jadi rakaat pertama tidak dihitung. Setelah berdiri kedua baca Fatihah lagi, ya kemudian saya tadi keliru Sam. Salat rakaat yang pertama tadi tidak pakai ruku, salat subuh ya, langsung sujud. Sujudnya yang dibaca itu sujud tilawah, itu bukan sujud kayak subhana rabbiyal ya. Bacanya sajada wajhiyah lilladzi khalaqas samawati wal arda fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 1 kali dibaca tuh. Langsung selesai itu nggak usah sujud 2 kali, langsung berdiri melanjutkan rakaat yang sudah pertama tadi. Tapi yang pertama tidak dihitung, baru rakaat yang kedua ini baru dihitung. Baca Fatihah lagi, baca sujud, pakai ruku. Ya. Terus iya dikasih tahu, makanya kita di sini nggak pernah kita lakukan, nanti bingung kalau nggak terbiasa jangan. Seperti apa? Sujud tilawah itu dalam keadaan seperti apa barangkali? Ya dalam keadaan sholat tadi itu contohnya. Dalam keadaan sujud, kalau kita membaca Al-Quran ada ayat-ayat tilawah, biasanya di Quran itu Pak Hadi ada tandanya di pinggir, gambar Quran yang modern dikasih gambar kubah masjid, atau ada tulisan biasa ayat sajdah. Contohnya wasjud waqtarib, langsung lepas Qurannya Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sujud lagi 2 kali, namanya sujud tilawah. Ada kurang lebih 35 ayat di Al-Quran itu, kalau kita ketemu, ketika dibaca kita sujud, ketika kita membaca ya surat sujud.
Ya, itu tujuannya supaya kita tambah mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain juga itu sujud tilawah itu sebetulnya sama dengan sujud syukur. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya gini. Jadi sujud itu ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada keliru dalam sholat itu apa namanya? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Banyak macamnya. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah tadi dua. Ada yang sengaja diprogram di dalam sholat subuh di hari Jumat, waktu sholat subuh, sholat yang lain enggak. Ada juga dilakukan ketika kita pas membaca Al-Quran ketemu dengan ayat saya langsung lepas kemudian sujud. Ya. Dan disunahkan dalam keadaan punya wudhu. Kalau pas selain sholat subuh, maksudnya ini, kalau dalam sholat ada bacaan ayat sajadah, itu tidak. Ya itu tidak berlaku dia ya. Jadi tadi yang sholat baca surat As-Sajdah memang namanya ya. Itu memang ada tuntunannya dari Nabi, tata caranya begitu tadi. Yang sholat subuh itu seolah-olah 3 rakaat pada 2 rakaat. Jadi rakaat yang pertama itu dipakai sujud tilawah namanya. yang lain Tidak ada, cuman sholat subuh itu pun harinya harus hari Jumat subuh. Nah gitu Pak ya. Gitu Pak Nabi ya. Bisa dibaca kok di tuntunan sholat itu ada tuntunannya. Seperti itu. Cukup ya? Sudah masuk waktunya. Baik Bapak-bapak sekalian, 2 buah hadis sudah kita baca yang terkait dengan tata cara menjadi makmum dan menjadi imam yang benar. Nanti ini masih berlanjut lagi. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti kita ini dikit-dikit dibenahi mudah-mudahan ya. Saya mohon kepada bapak-bapak mulai nanti ini saya sholat. Pokoknya jangan bergerak kalau makmumnya belum sampai bar, itu ya. Hanya Allahu Akbar sujud gitu ya. Kalau sudah bar baru kita bergerak. Ya. Nah, itu kalau ingin pahala sholatnya menjadi sempurna insyaallah. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.